Before all I heard was silence, a rhapsody for you and me, and every melody is timeless. Life was stringing me along. Ya, pertama perkenalkan saya Bulan dari GIM Syahid Jatijakarta. Kedatangan kita berdua ini mau minta wawancara Bapak mengenai wisata peternak bebek yang ada di Makassar. Mungkin perkenalan Bapak dulu. Nama saya Haji Ranto, peternak itik dari desa Makassar. Saya peternak itik dari Makassar sejak tahun ya udah lama Mbak, antara sekitar 1985 ya. Kalau dari kecil lah, sejak kami masih SMP, SD juga saya udah ternak. Itu emang dari orang tuanya atau dari Bapak sendiri mulai? Dari orang tua, ini sama orang tua. Menerus turun Temurun. Nah, kalau semenjak kisahnya dari orang tua, saya berkeluarga tahun 91 ya, sampai sekarang. Ya, saya bersyukur ternak itik ya bisa makan, cukup lah kalau untuk makan siang, bisa makan anak. Ya sama seperti orang lain lah, seperti saya. Jadi sebenarnya ya ibaratnya kalau menurut secara ekonomi ya alhamdulillah saya nggak menghilangkan kesyukuran saya alhamdulillah sampai sekarang masih bertahan, masih eksis. Udah berarti 29 tahun saya istilahnya berpisah dengan orang tua, maksudnya mandiri, secara mandiri ya. Ini karena saya kegiatan di bebek itu seperti ini, jadi istilahnya ya kotor juga saya lakoni ya, mungkin karena saya hasilnya dari ini ya sampai sekarang itu. Jadi sebelum terjun ke dunia peternak bebek, Bapak pernah bekerja di lain? Belum. Jadi langsung pertama. Kalau peternak bebek itu biasanya diberi makan apa sih? Makanya kalau zaman dulu beda, kalau dulu makannya ya sama menir satu, terus nasi tetap ikan ya. Kalau sekarang gitu? Sekarang ya tetap dikasih menir sedikit sama tetap nasi kering, tetap ikan juga ada nasi ikan. Ya mungkin perbandingannya ya antara tetap nasi kering ya tetap ikan. Ini ya alternatifnya kalau nggak ada ikan konsentrat, jadi pakai udah jadi tuh langsung dari toko, bentuknya udah bubuk. Nah, itu alternatif proteinnya seperti itu, penggantinya ikan. Jadi zaman sekarang agak enak karena penggantinya, kalau dulu kan nggak ada pabrik yang di lokal, nggak ada. Harusnya di Jakarta kan nggak ada pokok-pokok yang gini, itu kan udah komplit. Makanya dulu tetap ya ikan harus cari, kalau nggak ada ikan ya kalau udang. Dulu kan kalau udang saya nyarinya di limbangan yang halus gitu, arah ke pokoknya limbangan aja, itu kan dekat orang makannya kak udang kecil. Kalau nggak ada pun di bank. Dulu nggak beli Mbak, zaman dulu tuh waktu 85 atau 86 tuh nggak beli, Nyari sendiri ya nyari sendiri asal kita, karena dulu kan nggak banyak yang ternak itik, 1-2 orang, jadi limbah itu terlalu banyak, jadi nggak kepake waktu itu. Ya kalau beli pun di market juga terlalu mahal. Dulu saya paling bawa 2 blong, satunya kantong pakai motor, yang nguruk telur aja 3-4 berebut. Biasanya kalau makan bebek itu sehari itu berapa kali?
Kalau saya versinya dua kali. Iya, pagi jam 8 lah ya, sampai nanti jam 3. Ini baru ngasih makan. Ini tadi jam 3 lebih. Ayamnya baru ngasih makan. Saya habis istirahat, nggak tahu udah selesai. Terus sholat, pas juga minta makan saya suruh mandi, langsung sholat. Untuk modal awal ini berapa? Modal itu relatif, Mbak. Tergantung kemampuan kami. Ya 10 juta juga cukup. 20 juta cukup. Kalau pengen ini ya seperti kalau udah saya itu 100 lebih. 100 juta lebih. Karena kalau menurut per ekornya 1 ekor bebas siaptro kan 70.000 kali 1.000 udah 70 juta kan, belum bisa pakan itu belum modal dasar Anda di mana nih 100 juta ke 1.000 lebih. Tergantung kemampuan kita. Kalau mau belajar ya paling 100-200 kan. Itu kalau udah uangnya banyak semua 1.000-2.000. Yang penting ya tahu teknisnya, tahu ilmu. Peternak itu nggak sembarangan. Asal padu ternak itu uangnya banyak juga banyak yang bangkrut. Kenapa nggak tahu teknisnya? Karena nggak tahu musim-musim seperti apa. Ada musim hujan mempengaruhi produksi. Kita teknis seperti apa? Biar produknya tetap bertahan. Paling mengurangi sedikit lah. Kalau 70%, paling 60 kan nggak sampai 100 kita antisipasi kan. Jadi jangan sampai drop. Wah, itu kan nanti awal lagi. Tapi insya Allah ya antisipasi tentang itu kan saya mudah-mudahan ya bisa sampai sekarang ada sis makanya dari ini gitu. Iya, saya nggak usah lain lagi, nggak mau tani mau dagang saya tetap itu. Dan sekarang berapa banyak Pak ikut yang lakukan? Yang produksi aja ada 1.000. Yang potongnya ada hampir 1.000. Potongnya itu akhir potong yang jual potong pecel-pecel itu dagingnya. Karena saya daging juga sih. Potong daging tiap hari kan potong buat lama-laman Jepang, letakkan dosa di luaran segitu. Motonya di sini. Betul. Berarti jualnya udah Daging. Ada sekalian dikirim Jakarta juga ada per minggu sekali. Berarti 1 minggu. pelanggannya dari mana aja? Pelanggannya saya banyak, hampir 15 orang lah lebih. Itu dikirim juga di luar kota juga. Luar kota. Iya, kota Bogor, Jakarta, Bekasi. Biasanya berapa banyak itu yang kalau misalnya satu pelanggan tuh minta berapa banyak itu? Satu pelanggan. Yang satu pelanggan ini satu ekor relatif ada yang minta 500. Paling banyak. Kalau banyak hampir 1.000. Tapi nggak tiap hari kan. Per minggu sekali. Kalau daerah sini ya per hari nggak banyak, paling 50, 60. Daerah lokal ini pasar itu Bang itu banyak. Yang satu orangnya kan ada yang 4, ada yang 2, ada yang 5. Jadi sistem online aja. WhatsApp masuk, saya minta 4, minta 2 kan lihat Pak. Berarti promosinya pakai online juga Pak? Pakai Online ya online lokal aja, WhatsApp aja. Iya, ditawar-tawarin gitu. ya tadi bisa nggak nawar-nawarin Mbak, cuma Jualan mereka tahu sendiri antara mulut aja Pak aja bagi ada lama-lama kan Haji ada nggak bebek, ada yang meminta normal itu nanti kirim si A, B, tinggal kamu telepon gimana Cikulak saya kirim gimana jualnya saya kirim buang. Kebetulan saya juga ada nggak ada lagi seperti itu, buat yang bawa pakai motor samping bawa 20 bawa 11, jadi kita sama lah juga ya sama seperti kita ya kadang bantu makan bebek, habis masak pagi-pagi ini bantuin ngikutin bulu apa, nanti setelah itu selesai dibagi gitu. Biasanya untuk perawatan bebek ini bagaimana? Perawatnya sederhana ya, yang penting tempatnya kering. Iya,
tempatnya kering, terus lokasinya ukurannya pas dengan kapasitas bebek seperti 100-200 ya seperti ini kan. Pakannya harus normal standby, karena pakan nggak pernah telat. Standby 50 pakan itu pakan ini pakanan ya, jadi nggak langsung nggak tiap hari kita beli, enggak. Kalau tiap hari beli, aduh bisa mendingan makan beras saya habis, pokoknya di rumah habis tinggal beli aja, ada toko banyak. Makanan dari toko-toko, harus pabrik-pabrik. Kebetulan di pabrik kan nggak seperti sampai ada. Kebetulan kalau pas saya butuh pabriknya ada yang beli pas kosong, makanya udah habis. Ya nanti bebek stres aktif. Ya, jadi harus makan standby. Jadi minimal setengah bulan mau habis harus beli. Kalau di sini tuh Bapak merawat sendiri atau ada karyawan? Ada Berapa? 2 orang paling ini. Kalau untuk sini 1 orang cukup. Tapi kalau untuk yang lain, untuk motong apa, untuk pengiriman pengambilan itu potong itu ketelan ada untuk supirnya. Tapi kurang lebih berapa orang? 3 lah. 3. Untuk kendala sendiri tuh Pak, selama Bapak ternak ini tuh apa saja? Kendalanya Iya. nggak ada kendalanya. Ya mungkin 1 faktor cuaca bisa, 2 ya faktor angka kematian tuh yang zaman itu burung. Iya, zaman itu burung kan 2011 sampai 2014 kan itu ada. Iya. Ya di mana pun di Jogja, di Semarang juga kan bilangnya kena dampak. Jadi ya bukan di saya aja, wilayah itu juga banyak yang mati. Kalau yang mati 1 ekor sih nggak jadi makan, sekaligus mati. Aduh, karung 2 karung sering waktu tahun 2011 sampai 2014 15 kan juga masih ada, sekarang udah nggak ada. Ya 1-2 ekor mah udah wajar. Kan tadi Bapak bilang ini tuh kalau cuaca tadi kalau misalnya musim hujan Gitu. gimana tuh cara mengatasinya lagi tuh Pak? Caranya tekniknya pokoknya tetap pakan sih harus ada ya, ikan juga harus siap, karyawan juga harus siap. Pastinya kita siap menampung jerami atau tidak. Jadi memangnya kalau musim hujan pagi itu tersebut jangan dikeluarkan, ditutup dulu sampai siang atau mungkin pas makan dulu di dalam, kasih air minum 1 tak cukupnya aja, jangan terlalu basah, tetap dalamnya kering. Iya, kalau dalamnya basah ya telurnya nggak bagus. Jadi setelah hujannya reda 1 jam reda, nggak mungkin hujan jam-jam kan buka ini udah terus baru keluarin. Tapi kan ini benar pertanyaan jadi bakar ya semua. Kenapa? Karena si bulu itu nggak kena hujan, ini kan dingin. Setelah reda otomatis kan surut lah, airnya agak cepat kering. Ini kira-kira ya 1-2 jam 3 jam dikeluarin. Jadi si air kan udah tus. Ini kan selain peternak itik juga kan telurnya juga kan dijual juga ya Pak? Itu tuh dijual mentahan apa udah matang? Sebagian mentah juga ada, sebagian diasin saja. Diasinnya kan saya dulu juga pengasin. Jadi kan saya diasin ini juga ini juga untuk nggak untuk asin semua ini juga tuh seperti ini. Iya. Jadi hasil produk dari ini 2 hari 3 hari saya ini awalnya jadi tuh ya alhamdulillah karena sudah ada seperti ini jadi nggak pusing. Nah, jadi jual mentahan juga jual makanan Jumlah juga ya buat jamu, buat martabak, buat asin konsumsi saya siap ada. kalau harga per kilo ya 5 kilo. langsung. Kalau telur bebas itu pakainya butir. Oh iya kecil. Butir 5 kilo. Oh 1 jutanya berapa? Tapi butir kalau masih mentah segera ini saya jual 19.900 sampai 2.000. Ada yang 2.200 juga ada. Nah pembeli orang suka
seneng dapat telurnya bagus ya dibeli. Jadi untuk omset keseluruhannya itu biasanya berapa per bulannya itu. Bulannya ntar per bulannya nggak tentu ya, nah, per bulannya bisa 30 juta nggak dapat, 20 juta juga nggak dapat, kadang enggak, kadang paling 10, kadang 5. Namanya kalau kita penjualannya lebih banyak ya lebih dari itu. Jadi yang penting produknya banyak, tentunya relatif mbak. Kadang ya 5 juta, kadang 10 juta, kadang 20 juta, kadang lebih. Karena saya nggak khusus di produksi telur bebek aja, ada yang potong, ada yang siap telur beli sama saya. Pak, telur jual beli, saya bukan petani asli loh ya. Kalau petani asli khusus saya tetap ada yang bisa menjaga budaya, namanya juga darak lah, kalau orang bahasa nasional darak budaya. Ada yang pesen saya 500 sama 1000 lagi. Kalau untuk omset ya kalau kosong nggak seperti pegawai negeri kan. Kalau negeri ya 10 juta juga kan tetap ya. Kalau saya kan kalau nggak ada omsetnya lebih iya, kadang naik kadang turun. Ya, selama Bapak menekuni ini peternak bebek, apa saja kerugian? Kalau kerugian tentang produksi saya nggak pernah. Kalau untuk produksi saya nggak pernah, tetap ada. Tapi kalau untuk tadi untuk nampung beberapa daging, terus untuk kandang, terus setelah itu ada yang mati, itu ya. Cuman ruginya nggak rugi plus. Ya tetap daripada rugiannya, mending untungnya yang banyak. Ada ruginya nggak rugi. Iya. Jadi, istilahnya dalam 1 tahun kita dihajar rugi 15 hari juga nggak apa. Saya udah makan untung banyak 360 hari ya, paling kita kegeser 15 hari nggak ada masalah. Nanti kita bisa memanage dan kita bisa berubah lagi. Dan nanti kita usaha tetap ada perang surut ya. Contohnya punya alam, punya Allah juga, ada siang ada malam ya kan, ada surut, ada naik pasang kan, dan itu udah jadi nggak jadi masalah. Kalau menurut saya udah nggak jadi masalah, tetap ada surut. Ini kan telur asin apa? Cara mengolah telur asin itu gimana? Nah, ngolah gimana? Iya. Mudah. Mudah. Dari telur ini segar, nah itu disortir. Setelah disortir, masuk ke adonan. Bahannya udah jadi. Bahan bakunya ini abu, air, garam, terus tanah. Tanah merah juga bisa, tanah liat yang di sawah-sawah juga bisa. Jadi mungkin cukup sampai sini aja Kak wawancara kita. Sebelumnya minta maaf mengganggu waktu Bapak, dan makasih banget atas ilmu yang udah Bapak berikan ke kami. Sharing aja, mudah-mudahan Mbak setelah selesai dulu punya prospek terbaik apa-apa. Ilmunya ada, akademinya ada ya. Terus secara ekonominya peternak itu kan kalau sukses tambah bagus, mengalahkan pegawai negeri. Iya. Benar. Kebanyakan kayak gitu kan. Ya sama pegawai negeri saya nggak akan dapat negeri, tetap kita akses tekunin, nah kan jujur kan. Kalau sampai sekarang ibaratnya 29 tahun masih bertahan, masih eksis. Mungkin yang lain juga pada yang bangkrut juga banyak, karena